Nah, kita menemukan kalau yang kita analisis yang sama-sama tahu, itu Ganjar masih lebih dominan dibanding Pak Prabowo Subianto. Jadi hampir 40% pemilih Prabowo sekarang itu masih ada kemungkinan berubah. Menurut saya itu pernyataan itu sebenarnya menunjukkan karakter ya. Pak Prabowo ini kan saya kira sejak lahir sudah menjadi elit. Dia adalah anak menteri gitu ya. Jadi mungkin jarang gitu ya bersentuhan atau bahkan tidak pernah hidup sebagai rakyat biasa gitu. Jadi dia membedakan dirinya di depan TV dengan masyarakat umum, menyebut yang lain itu sebagai rakyat dan dia adalah tokoh. Menurut saya itu kalau orang jeli melihat ini sebenarnya karakter asli muncul itu. Bagaimana seorang memiliki mentalitas elit dan sangat berbahaya kalau kita memilih pemimpin tanpa kita melihat rekam jejaknya. Itu perlu dilihat. Apalagi kalau dari awal memang orang ini punya karakter untuk menjadi seorang diktator gitu ya. Publik mestinya kan tidak terpaku pada karakter yang sekarang. Karakter itu sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Kita bisa lihat dari rekam jejaknya. Jadi sekali lagi pengungkapan rekam jejak itu penting untuk masa depan hasil pemilu kita nanti. Halo pemirsa Cokro TV, bersama saya Nong Darul Mahmadah dalam program acara Seruput Kopi. Nah, Seruput Kopi kali ini kita akan membahas tentang politik ya, karena sekarang mulai rame dan ada survei terbaru kemarin di hari Selasa, saya ikutin itu dari Lembaga Survei Indonesia, dan kita melihat angkanya itu posisi Prabowo ya sudah mengalahkan posisinya Pak Ganjar, dan tentu saja Anies Baswedan masih di posisi ketiga. Jadi kalau selama ini misalnya kalau ikuti survei itu di bulan-bulan sebelum Mei ya, artinya bulan April, itu kan selalu posisi Pak Ganjar yang di nomor 1, Pak Prabowo di nomor 2, Anies nomor 3. Sekarang udah dikejar, posisi Pak Ganjar itu menjadi nomor 2 dan posisi Prabowo di nomor 1, meskipun dengan catatan bedanya itu masih margin of error lah. Nanti ini akan dijelaskan oleh yang ahlinya. Saya sempat membaca nih tulisan narasumber saya nih nanti yang akan menjelaskan ya, tulisan Mas Saidiman. Langsung aja saya perkenalkan. Siap. Jadi narasumber saya kali ini adalah Mas Saidiman. Terima kasih. Makasih Saidiman udah datang ke sini ya. Jadi Mas Saidiman ini manajer program di SMRC ya, Saiful Mujani Research and Consulting, dan juga sekaligus sebagai peneliti juga ya. Dan kalau ngelihat di channel YouTube SMRC TV itu Mas Saidiman rajin bersama Saiful Mujani, pendirinya, dan juga siapa? Denny Irvani, direktur riset. Direktur risetnya itu mengupdate hasil survei dari SMRC. Nah, saya lanjutkan yang tadi tulisan dari Saidiman terkait perubahan posisi yang tadinya misalnya Ganjar terus, sekarang menjadi posisi diambil oleh Prabowo. Nah, memang di situ Mas Saidiman menjelaskan, dan yang menarik itu ada keterbatasan yang masih ada pada sosok Prabowo ini. Nah, mungkin pemirsa Cokro TV juga penasaran nih, kenapa misalnya Prabowo bisa menyalip Jokowi, Ganjar, dan apakah posisi di atas ini, nomor 1 ini akan bertahan atau tidak? Karena kalau misalnya membaca tulisan Saidiman, saya optimis kok tidak bertahan, ya kan? Jadi memang survei itu masih sangat dinamis. Saya langsung aja, gimana Mas Saidiman ini ngelihat posisi atau update terkini terkait hasil survei ya? Karena yaitu yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa sekarang kok di posisi pertama itu Prabowo. Sementara kalau misalnya ngelihat di bulan April ya, April ke belakang gitu sampai akhir 2022 itu kan posisinya selalu di posisi Ganjar gitu. Gimana nih ngelihat konstelasinya, kok bisa berubah gitu? Pertama-tama memang ada perkembangan ya, mutakhir bahkan sebenarnya bukan sekarang ini saja, tetapi kita mengamati sejak
6 sampai 7 bulan terakhir ya, atau sejak November ke sini. Sejak November ya. Itu memang ada pergerakan suara yang cukup signifikan pada dukungan pada Prabowo Subianto. Jadi kalau di survei kami di SMRC itu jarak antara Ganjar dengan Prabowo Subianto itu awalnya agak lebar, tapi kemudian sekarang di bawah margin of error ya secara umum. Jadi kita selalu mengatakan posisinya seimbang. Jadi kembali ke nol. Nah, bahkan survei lembaga survei Indonesia yang kemarin di posisi 3 nama itu juga suaranya kan di bawah 2 kali margin of error. Biasanya survei-survei nasional itu sekitar 3% margin of errornya. Jadi yang dikatakan selisih yang signifikan itu kalau di atas 2 kali margin of error atau misalnya 6% gitu ya. Atau 6%. Sementara ini kan masih sekitar 3%. Masih 3% ya. Tapi memang jadi satu sisi Ganjar dengan Prabowo memang sekarang dempet sejak beberapa bulan terakhir. Kemudian Anies Baswedan agak menjauh di bawah gitu ya, sekitar 20 sampai 21% sekarang mentoknya posisinya. di 21 ya. Ya, jadi jarak antara Anies dengan Prabowo dan Ganjar itu yang bisa dikatakan signifikan. Jadi jaraknya di atas 6%. Nah, sementara ini 2 di atas. Nah, ini sebenarnya yang menarik. Kenapa kemudian saya menulis artikel itu ya? Karena kemudian banyak yang melihat perubahan ini sendiri menarik. Tapi kalau saya lihat pada Prabowo sendiri ini cukup menarik ya, karena kita tahu bahwa Prabowo ini bukan hampir ya, tapi sejak pemilihan presiden pertama sebenarnya, pemilihan presiden secara langsung yang pertama tahun 2004, itu Prabowo sebenarnya sudah ikut. Sudah terlibat. Di pertama 2004 itu dia belum sampai di dalam ditetapkan kompetisi, sebagai KPU untuk ikut di dalam kompetisi, tapi dia sudah mulai dari konvensi Partai Golkar ketika itu dan dikalahkan oleh Pak Wiranto. Jadi tapi dia sudah mulai. Lalu 2009 kita tahu dia maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ibu Mega. Kemudian 2 kali pemilu terakhir menjadi calon presiden melawan Joko Widodo. Dan sekarang maju lagi. Jadi 20 tahun terakhir kalau kita mengikuti pemilu Indonesia itu selalu ada wajah Pak Prabowo di mana-mana. Jadi artinya untuk pemilu di era reformasi gitu ya. Setelah reformasi itu Prabowo itu selalu ikut. Nah, kemudian kan yang menarik sekarang kan ada perkembangan suara ini. Sebelumnya kan Pak Prabowo di dalam 20 tahun kiprahnya atau keikutsertaannya untuk menjadi orang nomor 1 di Republik Indonesia ini belum pernah berhasil. Nah, sekarang kemudian orang bertanya, apakah sekarang ini waktunya Pak Prabowo akan berhasil sekarang setelah sebelumnya gagal terus? Nah, kalau kita lihat hasil-hasil survei belakangan, mungkin ya ada yang mengatakan jangan-jangan iya. Terutama dalam 7 bulan terakhir ada perkembangan yang menarik, suara dia semakin terkonsolidasi dan Pak Prabowo tampaknya juga melakukan perubahan strategi. Wajahnya misalnya agak berubah. Dulu kan tampil dengan sebagai tokoh yang militeristik banget ya. Iya, yang keras begitu, ingin melawan sesuatu ya. Kita tahu itu ada cuplikan videonya ya, dia gebrak-gebrak meja itu kan di mana-mana dulu. Ciri khas Pak Prabowo dulu, tapi sekarang agak berubah. Sekarang humble, cool gitu kan. Cool, ingin ingin merangkul semua itu bahasanya ke media ya. Bahkan Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu bahkan mengundang para pemimpin redaksi dari media-media, sesuatu yang tidak terjadi sebelumnya ya. Kalau sebelumnya malah cukup antagonistik ya terhadap media gitu ya. Dalam beberapa berita kita bisa menyaksikan ya bagaimana dia menolak wartawan misalnya, wartawan dari media tertentu yang datang ke rumahnya gitu ya. Atau yang datang ke acara dia menolak jurnalis-jurnalis tertentu dengan saya kira cukup kasar ya ketika itu ya. Dan bukan hanya dia, timnya juga gitu menuding media-media tertentu sebagai pihak yang memang anti terhadap Prabowo. Jadi dia tidak mau meladeni. Itu terjadi sebelumnya, tapi sekarang beda. Dia merangkul jurnalis-jurnalis itu. Jadi ada perubahan itu. Kemudian sisi yang lain, kalau dulu kan Pak Prabowo ini terutama dalam 2 pemilu terakhir, juga sebenarnya dalam 2009 dia sudah narasinya itu kan anti terhadap pemerintah. 2009 dia melawan
SBY, Susilo Bambang Yudhoyono kan bersama Megawati ketika itu juga anti terhadap pemerintah ketika itu. 2 kali pemilu terakhir juga anti. Jadi bahasanya anti. Dan sekarang ya ada di dalam pemerintahan, bahkan masuk ke dalam pemerintahan. Jadi dia mengubah secara total strategi kampanyenya saya kira. Dan kalau kita lihat perkembangan 7 bulan terakhir, atau setidaknya setelah 2023 ini melihat perkembangan yang ada, tampaknya strategi ini ya bisa dikatakan agak mengubah image Pak Prabowo. Bahkan di dalam analisis statistik yang dilakukan oleh SMRC terhadap perkembangan hubungan antara approval rating dengan tingkat elektabilitas. Approval rating itu adalah tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah. Dengan elektabilitas Prabowo itu ada perubahan. Dulu elektabilitas Prabowo itu tidak berhubungan dengan peningkatan tingkat kepuasan publik kepada pemerintah, bahkan cenderung negatif hubungannya. Jadi kalau sebelum November 2022 itu kalau tingkat approval rating terhadap pemerintah Pak Jokowi naik, itu ada kecenderungan suara kepada Pak Prabowo turun atau setidaknya stagnan. Tapi 2002 ke sini itu hubungannya menjadi lebih positif. Jadi kalau tingkat kepuasan publik pada pemerintah itu naik, maka suara Prabowo juga cenderung naik. Walaupun belum sebesar Ganjar Pranowo hubungannya ya. Hubungan antara elektabilitas Pak Ganjar dengan approval rating pada Pak Jokowi. Tetapi itu ada perubahan. Ya mungkin ini terjadi ya itu tadi berkaitan dengan strategi rebranding. Ya rebranding yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Sebentar, saya potong dulu, Mas Ediman. Jadi tadi kan dibilang sebelum 2023, artinya tadi lebih spesifik lagi November ya. November itu sebelum November ke sana kan tidak ada keterkaitan antara approval rating pemerintahan Pak Jokowi dengan elektabilitasnya Pak Prabowo ya. Karena selama ini itu selalu dikaitkan dengan Pak Ganjar kan. Ya, yang kena impact atau dampak dari approval ratingnya Jokowi ini kan selama ini adalah Ganjar. Nah, sejak masuk ke 2023 setelah adanya rebranding yang dilakukan oleh Prabowo dan juga mungkin timnya juga ngelihat hasil survei seperti itu, mungkin ya ini kan dugaan, itu sekarang berubah. Jadi malah terkonek gitu ya. Dan itu apakah mengikis posisi Ganjar yang selama ini diidentikan dengan Jokowi? Tidak juga sebetulnya ya. Tapi kalau kita bandingkan antara Prabowo Subianto dengan Ganjar, memang Ganjar masih diidentifikasi sebagai tokoh yang lebih banyak yang menampung suara yang pro atau puas dengan pemerintahan Pak Jokowi. Masih lebih banyak. Tetapi sekarang ada orang lain lagi yang dinamakan Prabowo Subianto. Jadi dua sekarang. Jadi tapi kalau kita ukur yang mana yang lebih kuat asosiasinya antara kepuasan dengan kepuasan pada kinerja Pak Jokowi dengan elektabilitas, masih lebih dominan Ganjar dibanding Prabowo. Tapi ini Prabowo yang berubah, yang awalnya tadi tidak punya hubungan atau cenderung negatif sekarang menjadi positif. Jadi itu yang terjadi. Nah, kalau lihat merujuk kepada pertanyaan tadi, apakah Pak Prabowo ini mengisi suara Ganjar? Saya kira kita juga pernah ya melakukan analisis terhadap data. Saya kira April akhir ya, ke Mei gitu ya, kita menemukan ada memang pergerakan suara dari Pak Prabowo ini di perkotaan dia lebih kuat gitu. Ada kecenderungan ketika suara Pak Ganjar ketika itu turun, itu diambil oleh Prabowo. Yang itu kasus Piala Dunia itu ya. Tapi itu di perkotaan. Sementara di pedesaan itu ada kecenderungan suara Anies turun, sementara suara Prabowo naik dan suara Ganjar stagnan. Lalu kita menyimpulkan bahwa ketika itu tampaknya Pak Prabowo mengambil suara Anies di pedesaan. Pertanyaannya kenapa itu terjadi? Ya di perkotaan kan ada isu waktu itu soal sepak bola itu. Dan kan ada kekecewaan terhadap Ganjar Pranowo ketika itu memang di publik. Lalu mereka kan yang kecewa ini perlu pindah kan. Pindah yang paling dekat itu adalah Prabowo Subianto, bukan pada Anies Baswedan di perkotaan. Dan masyarakat perkotaan ini kan mereka terpapar isu. Di pedesaan mereka tidak dengar isu itu. Jadi yang terjadi adalah ketika itu kalau kita
lihat, amati, itu memang ada pergerakan sosialisasi dari tim Prabowo yang masif sejak tahun ini itu. Di pedesaan, baliho-baliho, spanduk-spanduk dan seterusnya, sesuatu yang tidak terjadi sebelumnya gitu ya. Lalu ketika itu datang, yang tergerus suaranya adalah Anies Baswedan di sana, karena Anies juga kan sudah sosialisasi sejak dideklarasikan oleh Partai Nasdem ya, Oktober 2022. Sampai sekarang itu kan ada sosialisasi yang masif juga. Lalu kemudian datang Pak Prabowo, sosialisasi juga, jadi itu yang bertarung. Ketimpa gitu ya, ketimpa kalau di pedesaan. Ya. Jadi dia menggerus dua kandidat ini sebetulnya di awal-awal Mei itu, ketika Pak Ganjar tergerus karena ada isu, Anies Baswedan tergerus karena sosialisasi, terutama di pedesaan. Jadi artinya sebenarnya yang tergerus atau terkikis suaranya itu bukan hanya dari Pak Ganjar, tapi juga yang paling utama itu kan sebenarnya, dan itu kelihatan dari penurunan yang sangat signifikan suaranya Anies ya, itu di pedesaan itu ya. Ya, kita menemukan itu. Tapi kemudian kan suara Pak Ganjar sempat turun ini agak terbatas juga waktunya. Setelah itu kemudian rebound. Jadi kalau kita lihat sekarang, jadi dua-duanya baik Ganjar maupun Prabowo sebenarnya perlahan-lahan naik, tapi bareng dempet gitu ya. Tapi Anies ini cenderungnya stagnan atau bahkan turun. Artinya kalau bisa dikatakan sebenarnya secara konsisten yang terbawa terus suaranya itu adalah suara dari Anies ya. Sementara kalau misalnya suara dari yang tadinya kebawa sama Prabowo yang dari Ganjar itu artinya kalau ngelihat dari posisi sekarang itu seperti udah kembali lagi ke Ganjar. Mas Ediman ngelihatnya seperti itu enggak? Ya, memang setelah sempat turun itu rebound suara Ganjar Pranowo. Sementara ya Prabowo Subianto ya sama sekarang posisinya naik terus. Dan Anies ya itu turun. Dan penjelasan kenapa kemudian Anies turun, kan ini Anies kan dipersepsi oleh publik ini sebagai antitesis terhadap pemerintah. Nah, pada saat yang sama approval rating terhadap pemerintah sekarang tinggi-tinggi. Lagi tinggi-tingginya gitu. 80% kemarin survei LSI kembali itu sekitar 82 apa? 82%, 81,9%. Sebelumnya juga pernah mereka menemukan 82%. Di kita juga demikian, sekitar 80-an%. Bahkan ada lembaga yang saya dengar 90% katanya gitu. Tapi intinya adalah bahwa sekarang ini approval rating terhadap pemerintah sangat tinggi. Itu yang kemudian kalau kita pakai pendekatan ekonomi politik begitu ya, atau ekonomi voting, jadi ini menjelaskan kenapa tokoh yang berasal dari pemerintah itu sekarang di atas. Sementara tokoh yang dianggap oposisi itu cenderung menurun karena ya perubahan penilaian publik terhadap kinerja pemerintah itu. Nah, yang menarik nih, kembali ke tulisannya Mas Haidiman itu, meskipun tren dari suara Prabowo ini naik, dan kalau kita lihat istilahnya itu masih bisa dibilang posisinya seimbang lah ya dengan Pak Ganjar. Itu dalam tulisan itu Mas Haidiman bilang ada keterbatasan. Ya kan, salah satunya mungkin yang ingin saya lebih fokuskan lagi bahwa pemilih dari Prabowo itu lebih banyak swing voters ya, jadi pemilih yang swing gitu, yang bisa berubah, nggak neteg lah gitu ya. Nah mungkin bisa dijelaskan gimana tuh? Oke, ya memang saya mengatakan bahwa ini terbatas. Sebenarnya alasan yang paling pertama adalah karena posisi pengetahuan publik terhadap 3 kandidat ini, 3 bakal calon ini sebenarnya belum setara. Jadi Pak Prabowo itu kan sudah 4 kali lah ikut di dalam kontestasi, sudah sangat dikenal. Jadi hampir seluruh pemilih di Indonesia itu kenal Pak Prabowo. Sementara Ganjar ini kan pemain baru sebetulnya dalam konteks kepemimpinan nasional. Jadi posisinya belum setara. Karena itu biasanya kalau di SMRC itu selain kita mengemukakan hasil survei, kita tanya langsung ke publik, Anda milih siapa gitu. Kita juga menganalisis responden yang sama-sama tahu ketiga calon itu. Nah, kita menemukan kalau yang kita analisis yang sama-sama tahu, itu Ganjar masih lebih dominan dibanding Pak Prabowo Subianto. Nah, kenapa itu terjadi? Karena likability Pak Ganjar sejauh ini yang kita temukan, itu lebih di atas daripada Prabowo Subianto. Jadi kalau semua orang sudah setara pengetahuannya, baik Ganjar, Anies dan Prabowo, ini relatif Ganjar lebih unggul karena likability-nya. Kita menyebutnya kualitas
popularitasnya itu lebih baik dibanding Prabowo Subianto. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga melihat keterbatasan yang lain itu dari sisi pemilih kuat dan pemilih lemah. Jadi kita tanya ke publik, kalau pemilihan sekarang Anda akan milih siapa ya? Lalu kita tanya, apakah ada kemungkinan pilihanmu itu berubah? Nah, kita tanya ke publik. Secara umum kita temukan bahwa ada 33% warga yang menyatakan pilihannya itu mungkin berubah. Mungkin atau sangat mungkin berubah. 33% itu besar ya? Besar sekali. Jadi segala sesuatu ini masih bisa masih bisa berubah. Apapun bisa terjadi lah ya. Hanya 64% yang menyatakan kecil atau sangat kecil kemungkinan. Lalu kita tanya lagi pada pemilih Ganjar, pemilih Anies, pemilih Prabowo Subianto, berapa persen dari yang memilih Ganjar, berapa persen dari yang memilih Anies dan memilih Prabowo itu yang kemungkinan akan berubah atau yang kemungkinan tidak akan berubah lagi. Nah, kita temukan di sini 73% pada survei kami Mei 2023, 73% pemilih Ganjar itu menyatakan tidak akan berubah lagi. 73% ya, besar ya. Anies Baswedan yang pemilih yang kuatnya, begitu kita sebut itu sebagai pemilih loyal atau pemilih kuat. Pada Anies Baswedan itu 61% yang menyatakan tidak akan berubah. Sementara Prabowo itu 59%. Jadi paling sedikit pemilih loyalnya Prabowo itu. Sebaliknya, pemilih yang tidak loyal atau yang lemah pada Ganjar yang menyatakan ada kemungkinan berubah itu hanya 26%. Anies Baswedan 34% dan Prabowo Subianto 39%. Jadi hampir 40% pemilih Prabowo sekarang itu masih ada kemungkinan berubah. Lalu kami kemudian lacak apa penjelasannya ini, Pak Saiful Mujani hari ini kita rilis menjelaskan kenapa itu terjadi. Karena salah satu penjelasannya adalah karena masing-masing kandidat ini kan punya partai yang mendukung kan. Pemilih loyalnya itu kemungkinan dari partai. Nah, kita menemukan bahwa yang solid Ganjar Pranowo itu didukung secara solid dari partai PDIP. Jadi mayoritas pemilih PDIP itu memilih Ganjar. Tapi demikian pula dengan Prabowo Subianto, mayoritas dari pemilih Gerindra itu memilih Prabowo. Persoalannya, PDIP dan Gerindra ini kan beda masanya, beda besar. PDIP adalah partai terbesar sekarang, bahkan sampai hari ini ya dia paling besar. Kemudian Gerindra ini kan kalau di parlemen dia cuma nomor 3 kan, atau di bawah PDIP lah setidaknya. Jadi basis utama pendukung Prabowo itu lebih sedikit dibanding Ganjar. Lalu kita temukan, oh ternyata pendukung Prabowo ini banyak dari partai yang lain, misalnya dari Golkar atau dari Demokrat. Jadi bukan masa partainya sendiri gitu sebenarnya kuatnya. Nah, jadi kan kalau dari partai lain mereka ini bisa mikir-mikir nanti kalau terjadi perubahan, misalnya Golkar. Koalisi misalnya tiba-tiba. Golkar berubah keputusannya misalnya, atau dia memutuskan akan berkoalisi dengan siapa dan itu bukan Pak Prabowo, kan itu bisa berganti. Atau Demokrat misalnya, mungkin sekarang masa Demokrat itu masih ada yang cukup banyak yang memilih Pak Prabowo Subianto karena mereka punya tradisi kan, Demokrat dan Gerindra itu kan bergabung untuk mendukung Prabowo dalam 2 kali pemilu terakhir kan. Dan sementara kan posisi Demokrat sekarang di koalisi perubahan belum jelas benar nih. Apakah AHY akan dijadikan wakil cawapres atau tidak. Jadi mereka masih bisa pindah. Jadi saya kira pendukung Demokrat sekarang masih wait and see kan, masih lihat-lihat. Gitu. Jadi ini masih swing lah istilahnya. Ya masih swing, ini juga bisa berubah. Jadi itu penjelasannya. Jadi masih labil sebetulnya. Pemilih Prabowo ini jauh lebih dinamis dibanding dengan pemilih Ganjar. Jadi itu aspek kedua yang saya lihat ini bisa berubah. Keterbatasan itu ya. Nah, keterbatasan ketiga sebenarnya adalah kalau betul bahwa tadi kita diskusi bahwa ini ada efek Jokowi. Karena kedekatan Prabowo dengan Jokowi beberapa waktu belakangan ini ada statement-statement Pak Jokowi dan seterusnya. Kemudian kampanye Pak Prabowo yang ada duet fotonya baliho di mana-mana. Kalau itu ada faktor Jokowi, maka ini juga sebenarnya tidak permanen. Kalau Jokowi misalnya mengubah sikap bagaimana?
Selama ini kan Pak Jokowi seperti gamang gitu ya, tidak menunjukkan sikapnya yang eksplisit. Sebenarnya mau dukung siapa nih? Bahkan ada kecenderungan kita tidak tahu apakah ini Pak Jokowi dimanfaatkan oleh tim Prabowo atau tidak kan. Pak Jokowi kan sebagai presiden dia dekat dengan siapa saja. Tapi tampaknya tim Prabowo ini secara efektif menggunakan kedekatan itu untuk mengkapitalisasinya secara maksimal gitu ya. Nah, kalau itu faktor Jokowi, bagaimana kalau Jokowi berubah sikap? Misalnya tiba-tiba dia menjaga jarak, misalnya dia secara eksplisit lebih banyak misalnya mendukung Ganjar misalnya. Itu kalau faktornya Jokowi itu juga bisa berubah karena kan sampai hari ini Jokowi adalah kader PDIP dan PDIP sudah punya calon yang bernama Ganjar Pranowo. Misalnya kan kemarin misalnya Kaesang misalnya mulai muncul dengan kaos gambar Ganjar. Kita akan lihat itu perubahan. Kalau memang betul kenaikan suara Pak Prabowo ini ada faktor Jokowinya ya. Di sikap Jokowi bisa berubah. Ya, dan ya jadi tadi 3 berarti ya, ada 3 keterbatasan yang mungkin bisa mengubah posisi Prabowo itu menjadi kembali rentan ke bawah gitu ya. Jadi yang sekarang mungkin berada di posisi di atas Ganjar, tapi karena 3 keterbatasan itu bisa mengubah lagi. Nah, kalau menurut Mas Haidiman sendiri ya, apakah rebranding yang dilakukan oleh baik kepribadian ini kan bukan hanya timnya yang melakukan strategi dan caranya yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Bahkan misalnya kita ngelihat sosok kepribadian Prabowo pun itu kan kita lihat berubah gitu kan. Tadi disampaikan misalnya yang dulu tuh kelihatan galak, militeristik banget lah gitu kan. Sekarang kan lebih humble, merangkul, terus ucapannya itu, pernyataannya tuh positif-positif gitu. Nah, kalau Mas Haidiman percaya nggak bahwa memang kepribadian yang sekarang diubah itu dibandingkan dengan 10 tahun atau 20 tahun yang sebelumnya itu bisa berhasil? Ini yang tadi belum disampaikan dalam 3 keterbatasan tadi itu loh, Mas Haidiman. Iya. Ya saya kira ya soal karakter itu kan susah untuk diubah gitu ya. Yang dulu yang kita lihat ya selama pemilu itu kan dipertontonkan dengan sangat eksplisit gitu ya ke publik. Misalnya dia menolak jurnalis, gebrak meja, bahkan ada video yang beredar waktu ada debat antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ketika itu Pak Jokowi mau salaman cium dan dia menarik, tapi ketika di atas panggung dia berubah gitu. Itu juga kan karakter yang sulit disembunyikan gitu ya. Tapi apakah karakter sekarang ini bisa permanen? Kalau karakter ini tidak genuine, artinya ini pencitraan politik ya. Saya tidak mengatakan bahwa seorang politisi tidak boleh mencitrakan diri, tetapi perlu juga dilihat ya bahwa karakter yang genuine itu biasanya lebih bertahan ya. Pada isu-isu tertentu kalau orang cermat, sebenarnya kita bisa melihat karakter yang genuine itu. Saya misalnya mengikuti kemarin satu diskusi Pak Prabowo ya di TV gitu ya, yang di awal-awal dia menyebut, itu pertanyaan dari presenternya juga bertanya, Pak Prabowo sekarang kalem dan seterusnya lebih sabar menghadapi. Dan dia menyatakan, ya kita kan kalau ketemu rakyat sebagai seorang tokoh, sebagai tokoh kalau ketemu rakyat. Menurut saya itu pernyataan itu sebenarnya menunjukkan karakter ya. Pak Prabowo ini kan saya kira sejak lahir sudah menjadi elit. Dia adalah anak menteri gitu ya. Jadi dia mungkin jarang gitu ya bersentuhan atau bahkan tidak pernah hidup sebagai rakyat biasa gitu. Jadi dia membedakan dirinya di depan TV dengan masyarakat umum, menyebut yang lain itu sebagai rakyat dan dia adalah tokoh. Menurut saya itu kalau orang jeli melihat ini sebenarnya karakter asli muncul itu. Bagaimana seorang memiliki mentalitas elit gitu ya, menyebut orang lain sebagai rakyat yang harus diayomi, yang harus itu kan kalau orang yang biasa bersentuhan dengan publik secara umum itu nggak akan keluar sebenarnya. Tidak akan keluar, dia akan menganggap dirinya bukan siapa-siapa ya, bagian dari masyarakat biasa saja gitu. Jadi itu bisa kelihatan sebenarnya karakter itu walaupun dia disembunyikan itu bisa muncul sebetulnya dalam momen-momen tertentu. Jadi tetap
hal-hal apa yang namanya karakter asli yang tadi kamu bilang genuine itu memang bagaimanapun ditutupi atau strateginya diubah segala macam itu tetap akan keluar ya. Ya, Nah itu jadi. artinya bisa jadi satu keterbatasan yang malah mungkin bisa menghancurkan ininya ya. Iya, itu juga bisa ya. Misalnya kan sekarang juga selain sebenarnya apa namanya yang muncul di publik ya, karakter Prabowo yang berubah itu, saya kira juga ini kan era digital gitu ya. Jadi rekaman-rekaman perdebatan publik, itu ya masih ada. Digital di masa lalu selain Pak Prabowo sendiri kan itu banyak testimoni dari pelaku sejarah, misalnya melihat rekam jejak tokoh-tokoh yang ada, rekam jejak Anies, rekam jejak Ganjar, rekam jejak Prabowo itu kan masih ada tersimpan itu. Mungkin orang-orang itu sekarang tidak lagi mengatakan itu, tetapi kan rekam jejaknya itu ada. Yang menyatakan bahwa tokoh tertentu ini galak atau militeristik atau ini potensi untuk menjadi seorang diktator ini lebih besar dibanding yang lain dan seterusnya. Orang ini dulu pernah menggunakan politik identitas. Orang ini kinerjanya sebagai pejabat publik tidak baik. Itu kan semuanya terpampang dengan jelas. Dan harus dilihat bahwa publik kita ini semakin hari semakin cerdas sebenarnya sebagai seorang pemilih. Nalar publik itu bekerja. Kebetulan saya sekarang lagi nyusun disertasi, saya bicara soal nalar publik. Bagaimana rasionalitas publik di dalam pemilu itu bekerja, dan saya menemukan itu terjadi. Publik kita ini punya rasionalitas yang bekerja ketika pemilu gitu. Dan kalau semua rekam jejak itu muncul dan dimunculkan ya, disosialisasikan dengan baik ya, sebagai itu bagus saja. Rekam jejak itu diperbincangkan publik, karena kan kita akan memilih pemimpin, dan satu-satunya cara untuk melihat apakah pemimpin ini bisa berguna di masa depan atau berbahaya ya kita lihat dari rekam jejaknya, dan itu sangat penting disampaikan ke publik. Nah kalau itu dilakukan sekarang ini, saya melihat bahwa masih ada kecenderungan orang ragu-ragu berbicara masalah rekam jejak. Iya. Termasuk dengan para intelektual, media dan seterusnya, karena dianggap kalau bicara rekam jejak ini artinya berpihak kepada. Padahal itu bagian dari pendidikan publik harus dilakukan terus-menerus, karena kita akan memilih seorang pemimpin yang dia bisa misalnya mengeluarkan kebijakan untuk berperang misalnya dengan atau menjadi pemimpin seumur hidup, pemimpin mengubah seumur konstitusi. Hidup. Iya, dia punya kekuasaan, punya power, punya senjata gitu, dan sangat berbahaya kalau kita memilih pemimpin tanpa kita melihat rekam jejaknya. Itu perlu dilihat. Kan pengalamanku sendiri tuh juga ketika menyampaikan rekam jejak itu buat sebagian orang dianggapnya kita nggak move on katanya. Iya. Selesai. Dan partisan katanya. Nah itu gimana ya? Maksudnya untuk menjelaskan ke publik bahwa yang tadi kamu sampaikan, yang tadi Mas Kediman sampaikan itu, bahwa kita ini jangan sembarangan loh untuk jangan main-main untuk melihat memilih pemimpin tuh, karena ya itu kan kalau kita salah dan kemudian itu dipegang oleh pemimpin yang absolut berkuasa kayak gitu kan, gimana masa depan kita akan masa depan bangsa ini gitu. Iya. Bahkan sebenarnya pemimpin yang punya rekam jejak yang baik sekalipun, kalau ia dalam posisi yang berkuasa, dia bahkan bisa memanipulasi kekuasaan atau bahkan mengabsolutkan kekuasaannya. Itu terjadi di banyak negara kan, kita ada sejumlah buku kan, bagaimana demokrasi itu mati, itu perlahan-lahan dari pemimpin yang dipilih secara demokratis. Niat awalnya mungkin tidak mau menjadi diktator, tapi kekuasaan membuat dia menjadi diktator. Apalagi kalau dari awal memang orang ini punya karakter untuk menjadi seorang diktator gitu ya. Karakter untuk menjadi seorang diktator itu salah satu cirinya adalah misalnya kalau ia punya rekam jejak tidak menyuarakan ketidakpercayaan terhadap sistem, misalnya tidak percaya kepada penyelenggara pemilu. Itu kan ditulis ya, para sarjana menulis itu. Atau misalnya kampanye untuk menolak hasil pemilu misalnya, punya rekam jejak semacam itu ditulis oleh para sarjana. Itu sebagai ciri-ciri berbahaya. Ya, orang semacam ini kalau ia terpilih ini bisa berbahaya. Dan itu kalau kita ini memang agak ini mungkin buat pemirsa Cokro TV bisa jadi sebagai sebuah pengetahuan juga ya, untuk mengingatkan kembali bahwa ya itu pernah
peristiwa-peristiwa itu terjadi pada kandidat yang sekarang mau ikutan kompetisi ya. Katakanlah kalau yang contoh yang paling dekat misalnya Donald Trump kan kayak gitu, tidak percaya kepada penyelenggara pemilu, tidak percaya kepada media, jadi itu dianggap memusuhi dia gitu loh. Dia menciptakan ininya sendiri, imajinasinya sendiri soal keadaan. Kampanye populis misalnya, bahwa negara kita ini sedang diserang dari mana-mana kayak begitu-begitulah. Itu semuanya narasi-narasi yang digunakan biasanya oleh seorang, kalau ia dikasih kekuasaan, ia akan sedapat mungkin ya menggunakan kekuasaannya itu untuk mempertahankan kekuasaan. Atas nama misalnya dia terzolimi lah, dia diserang, dia diperlakukan tidak adil, atau dia pengen melawan kekuatan besar di luar sana. Itu di mana-mana narasi diktator demikian. Ya, kalau baca soal Donald Trump persis kayak gitu karakternya. Jadi kita perlu melihat itu ya, karakter pemimpin semacam itu. Dan publik mestinya kan tidak terpaku pada karakter yang sekarang. Karakter itu sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Kita bisa lihat dari rekam jejaknya. Jadi sekali lagi pengungkapan rekam jejak itu penting untuk masa depan hasil pemilu kita nanti. Dan kalau kita misalnya kaitkan dengan tokoh-tokoh yang sekarang ada ini kan, kita kan gampang sekali, baru 5 tahun yang lalu misalnya ada kan Prabowo itu kan sempat menolak hasil pemilu, dan ya mungkin itu sekarang dia berubah gitu ya, tapi bahwa rekam jejak itu kan jejak digitalnya itu kan masih ada gitu kan gitu. Jadi mungkin ini juga sebagai apa ya, kayak kewaspadaan kita juga ya ketika memilih pemimpin seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Saidiman. Nah, satu hal lagi nih terkait dengan posisi cawapres. Karena saya lihat SMRC juga memilih atau keluar nama-nama yang istilahnya itu cocok untuk mendampingi capres-capres ini kan. Dan kalau nggak salah dibilang bahwa sebenarnya posisi cawapres ini tuh tidak terlalu signifikan untuk menambah suara ya. Itu gimana menjelaskannya? Jadi kita ada 2 model pertanyaan untuk cawapres ini. Yang pertama kita tanya kepada publik. Untuk Ganjar misalnya, siapa di antara tokoh-tokoh ini? Jadi kita list sejumlah tokoh yang beredar di publik ya. Siapa di antara tokoh-tokoh ini yang paling baik untuk menjadi cawapres Ganjar? Siapa di antara tokoh-tokoh ini yang paling baik untuk jadi cawapresnya Anies? Untuk jadi cawapresnya Prabowo juga. Pada Ganjar kita menemukan ada 2 nama yang paling atas disebut, Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Yang suaranya itu selisihnya beda signifikan dengan tokoh-tokoh lain kayak Mahfud MD, Khofifah, Airlangga dan seterusnya ya. Tapi ada Erick sama Sandiaga. Pada Anies Baswedan ada 2 nama juga yang paling atas, Sandiaga Uno dan AHY. Tetapi kan sekarang Sandiaga Uno sudah bergabung dengan P3 dan P3 sudah mendukung Ganjar Pranowo kan. Jadi yang paling atas sekarang untuk Anies Baswedan ini adalah AHY. Sementara pada Prabowo tidak ada nama-nama yang menonjol. Jadi mulai dari Mahfud, AHY sendiri, Muhaimin, Khofifah, Erick Thohir, Sandiaga Uno itu posisinya sama semua untuk Ganjar Pranowo. Tidak ada yang lebih menonjol menurut publik yang paling baik untuk mendampingi Prabowo. Tapi itu kalau model pertanyaannya kita tanya yang mana yang paling baik. Lalu kita coba melihat sebenarnya sekarang kan orang bicara cawapres ini kan kenapa rumit sekali, karena ada harapan bahwa cawapres ini bisa menaikkan suara calon presiden ya kan. Lalu kita lakukan simulasi. Kita lakukan simulasi pada Ganjar Pranowo. Kenapa Ganjar Pranowo? Karena sejauh ini kan Ganjar Pranowo yang paling definitif sekarang. Jadi kalau Prabowo kan apakah dia kan sangat tergantung kepada apakah Gerindra akan ada temannya berkoalisi atau tidak kan. Kalau PKB keluar kan dia tidak jadi. Atau koalisi perubahan juga demikian. Nah, Pak Ganjar sekarang kan PDIP sendiri juga bisa. Jadi kita ngukur pada Ganjar untuk sementara ini. Kita menemukan bahwa semua tokoh yang kita simulasikan dengan Ganjar melawan Anies, AHY atau Prabowo Muhaimin itu tidak ada yang menaikkan suara Pak Ganjar secara signifikan. Jadi Pak Ganjar ini suaranya naik atau tidak itu tergantung pada dirinya sendiri. Jadi di antara tokoh-tokoh yang beredar ini tidak ada yang menaikkan. Bahkan termasuk kita simulasikan juga tokoh-tokoh NU, Said Agil Siraj, Yahya Khalil Stakuf, itu juga tidak menambah suara. Khofifah, Mahfud MD,
tidak menaikkan suara Ganjar Pranowo secara signifikan melawan dua pasangan yang lain. Jadi misalnya kayak faktor wilayah yang katanya misalnya Pak Ganjar, misalnya untuk kasus Pak Ganjar gitu kan, Pak Ganjar kan kuat di Jawa Tengah gitu kan, maka dia membutuhkan katakanlah wilayah untuk menambah suaranya itu adalah Jawa Barat dan Jawa Timur. Inilah calon-calon di dua wilayah inilah yang punya pengaruh untuk menaikkan posisi suaranya Ganjar. Begitu juga yang Prabowo misalnya kuatnya di Jawa Barat, Gerindra katakanlah begitu ya, Jawa Barat, Banten misalnya. Makanya dia membutuhkan suara yang Jawa Tengah sama Jawa Timur. Makanya Khofifah yang selalu dibicarakan. Nah, itu gimana itu? Atau misalnya Anies itu kan kombinasi karena dia laki-laki nyari perempuan, kayak gitu-gitu, iya. Sipil, militer gitu. Itu sebenarnya salah satu pendekatan ya di dalam melihat, ya disebutnya pendekatan sosiologis. Nah, ternyata sejauh ini belum kita temukan buktinya itu bisa menaikkan suara. Tetapi saya kira karena ini tidak ada tokoh yang bisa menaikkan suara, maka pertimbangan lain di luar elektabilitas itu mungkin yang akan dipakai untuk memilih cawapres. Misalnya pertimbangan tadi dari sisi wilayah, mungkin bukan menaikkan elektabilitas benar yang akan dilihat dari situ, tapi setidaknya mengurangi resistensi. Di wilayah-wilayah tertentu di mana Pak Ganjar misalnya ada resistensi yang kuat, misalnya ke PDIP misalnya. Kalau ngambil dari tokoh sana ya setidaknya mengurangi resistensi di sana misalnya. Atau ngambil tokoh yang dia ini tidak menaikkan elektabilitas, tapi dia bisa menjamin Ganjar secara kekuatan politik di parlemen misalnya. Misalnya kalau dia itu punya partai politik, katakanlah Airlangga Hartarto atau AHY sebagai ketua, atau Sandiaga Uno karena dia sudah bergabung dengan P3, atau Erick Thohir yang menjadi kader PAN sekarang. Di pertimbangan soliditas partai itu koalisi koalisi itu bisa. Kemudian mungkin pertimbangan logistik, atau yang paling penting mungkin pertimbangan profesionalitas. Bahwa nanti ini kan dia akan mengelola negara kan, jadi butuh pendamping yang solid profesional, juga, bagus gitu ya. Punya rekam jejak yang baik. Jadi pertimbangannya bukan pada elektabilitas, tapi pada kualitas personal tokoh yang akan dipilih. Jadi ini mungkin tidak bisa ditanya ke publik, tapi ditanya kepada para panel elitnya, misalnya elit atau intelektual. Kira-kira di antara tokoh-tokoh ini yang secara profesional siapa yang paling baik gitu ya, itu bisa dipertimbangkan. Menarik ya. Jadi memang kalau untuk cawapres ini lebih ke pendekatan sosiologis dan bukan pada elektabilitas ya. Oh itu. Jadi ini pembicaraan yang buat saya tuh menjelang pemilu ini sungguh ini ya bermanfaat gitu, dan semoga ini juga buat pemirsa Cokro TV memberikan manfaat juga ya, memberikan informasi, menjadi benar-benar sekarang itu pemilih yang seperti tadi dibilang oleh Mas Haidiman, pemilih yang rasional gitu kan, dan menambah masukan-masukan terkait sosok pemimpin yang akan kita pilih nanti, meskipun waktunya masih lama ya, masih 4 bulan, tapi justru 6 bulan untuk pilpresnya, tapi justru di tengah-tengah menuju pemilihan itu kita bisa belajar banyak gitu dari narasumber kita. Saya kira kita akhiri aja, nanti kita bisa sambung lagi ya, tapi sebelum itu kita minum dulu nih kopinya ya. Seruput kopinya dulu. Baik, pemirsa Cokro TV, kita akhiri seruput kopi sekarang ini, dan kita akan ketemu lagi dalam seruput kopi berikutnya. Terima kasih Mas Haidiman, dan salam